Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gumulung Craft. Kali ini saya baru saja kedatangan sebuah paket yang isinya adalah filter internal akuarium. Walaupun saya sudah memakai kanister, tapi saya rasa masih kurang maksimal. Jadi kanister itu lebih difungsikan ke filter biologis. Karena tank saya 100 cm dengan kanister walaupun sudah double pralon, tapi menurut saya masih kurang maksimal karena masih banyak kotoran yang tidak tersedot atau masih banyak kotoran yang mengendap di substrat dan di sela-sela daun. Dulu saya menggunakan double filter kanister dengan filter talang air, itu cukup efektif juga. Tapi karena untuk double filter dengan talang air itu mengganggu pemandangan dan mengganggu cahaya yang masuk ke dalam air atau cahaya yang masuk ke dalam aquascape. Akhirnya double filter talang airnya saya lepas, saya mau ganti double filter dengan filter internal. Seperti ini guys. Saya beli merek Yamano SP1200L for fresh and marine water. Jadi bisa digunakan buat air tawar dan air laut. Powerful, durable and quiet. Kuat, tahan lama dan senyap. Ini kata boxnya. Nih, power 13 watt, voltase 22024 volt, total head 1 meter, max delivery 700 liter per hours. Oh, ini untuk kekuatan pompanya itu 700 liter per jam dan tinggi maksimal itu 1 meter. Ini memang karena untuk pompa internal, jadi dia itu tidak perlu tinggi-tinggi. Memakan daya listrik 13 watt. Harga sekitar 80 ribuan. Saya beli di Tokopedia guys. Ini saya gunakan untuk double filter berpasangan dengan kanister. Ini saya taruh di dalam tank untuk menyedot kotoran-kotoran yang melayang-layang yang sering terjebak di substrat dan terjebak di sela-sela daun. Jadi saya harapkan dengan alat ini saya meringankan kerja saya dalam mensifon air. Karena kalau saya lagi malas itu rasanya itu mau mensifon itu malas gitu. Ya emang lagi malas ya malas gitu. Jadi saya akhirnya beli filter internal ini. Nanti jadi kotoran-kotoran yang melayang yang terjebak itu saya harapkan terserot atau tersedot oleh filter internal ini. Lanjutkan kita pasang filter internalnya guys. Ini dia filter internalnya sudah terpasang. Saya pasang di tengah-tengah tank. Ini dengan tujuan supaya dia dapat menyedot kotoran yang melayang-layang atau kotoran yang terjebak di sela-sela daun dan di bawah substrat. Kenapa saya pasang ini di tengah? Ini dengan tujuan karena saya itu sering malas mensifon, tetapi airnya itu sering berkurang. Sehari itu pasti berkurang sekitar 3 liter. Jadi saya itu sering cuma top up airnya saja tanpa mensifon dan tanpa water change. Saya cuma top up pakai kira-kira 3 liter ataupun 5 liter. Karena kalau pakai kipas pasti airnya itu akan surut 3 liter per hari. Ini saya top up pakai ini. Terus saya siram, terus saya masukkan ke tank. Ini hampir tiap hari, kalau pas saya tidak lupa saya tambahin sekitar 3 liter
Kalau pas saya lupa itu nyampe 3 hari, itu saya tambahin sekitar 6 liter. Ini saya tuang saja ke dalam aquascape atau ke dalam tank. Pada saat menuang seperti ini, pasti itu ada kotoran yang melayang, guys. Kotoran-kotoran yang menempel di daun dan di substrat itu pasti kena getaran dari air ini akan melayang. Nah, di saat kotoran ini melayang, saya harapkan kotoran yang melayang ini tersedot oleh filter internal tersebut. Jadi kita sembari melakukan top up bisa membersihkan kotoran yang melayang di air, meringankan kerja kita dalam mensifon. Itu bisa terlihat langsung kotoran-kotoran yang melayang itu tersedot ke dalam filter internal. Jadi kesimpulannya ini dapat meningkatkan kebersihan dari aquascape kita. Karena filter kanister yang saya gunakan itu inletnya ada di pojok, dia itu tidak sanggup menyedot kotoran yang melayang yang ada di ujung tank. Ini dia inlet double kanisternya ada di pojok belakang. Dia itu tidak akan bisa menyedot kotoran yang ada di pojok sini, guys, ujung sini, ujung kirinya, guys. Ini ada di ujung kanan 1 meter, dan kotoran yang ada di sini otomatis itu kemungkinan akan susah tersedot oleh inlet kanister yang ada di ujung kanan ini, ujung belakang kanan ini. Jadi dengan adanya filter internal di dalam tangki kita saat kita top up air, kotoran yang melayang yang karena getaran air itu akan tersedot otomatis oleh filter internal tersebut. Ini sangat meringankan kerja kita dalam mensifon. Bisa dilakukan top up itu tiap hari 2 liter atau 3 liter. Kalau pakai kipas pasti akan surut sekitar segitu, guys. Ini terlihat sangat jelas di mata saya, ini kotorannya tersedot. Tapi kalau di kamera mungkin kurang terlihat karena kotorannya itu halus, kotoran-kotoran kasar, tapi tidak bisa tertangkap oleh kamera yang jelek saya. Ini juga bisa menjadikan arus di dalam air. Jadi air aquascape kita itu akan ada arusnya. Arusnya itu lebih terjaga. Minusnya ini akan sedikit mengurangi pemandangan karena ada benda asing di dalam aquascape. Ini sangat mengurangi pemandangan sebenarnya. Tetapi fokus saya adalah demi kesehatan tanaman dan kesehatan ikan. Kalau kurang rendah ini bisa kita rendahkan lagi supaya lebih efektif. Itu posisinya saya turunkan kembali supaya lebih tersamarkan dan juga lebih efektif menyedot kotoran. Ini khusus bagi yang tidak begitu mementingkan estetika, karena ini sangat mengganggu pemandangan. Ini mengganggu pemandangan tapi efektif membersihkan kotoran. Karena kotoran yang ada di pojok sebelah kiri akuarium yang lebarnya 1 meter itu akan tersedot oleh filter internal ini. Semburan air dari filter internal ini juga dapat membantu kotoran terdorong ke inlet kanister. Jadi ini fungsinya juga sebagai untuk mendorong kotoran ke inlet kanister yang ada di pojok, dan dia juga sendiri menyerap kotoran yang ada di pojok sebelahnya lagi. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.